Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi fi taqwallahi faqad fazal muttaqun fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita kembali diberikan Allah Subhanahu wa taala ketentuan-ketentuan yang baik untuk diri kita. Karena kebaikan itu memiliki pola, ya. Kalau dalam bahasa anak-anak zaman sekarang ini ada algoritmanya, ya. Orang-orang yang senantiasa menetapi kebaikan, maka yang datang dan yang keluar dari dirinya itu selalu kebaikan. Sebagaimana yang suka main medsos, ya. Yang suka main medsos, main YouTube, Instagram dan lain sebagainya, ketika dia sering, ya, melihat satu tema video atau reels atau yang lainnya, maka di berandanya itu akan berkumpul tema-tema video yang serupa, ya. Ada yang senang nonton film kartun, ya, tiap kali ada kartun diklik, ya, tiap kali ada video kartun diklik. Maka di berandanya dia itu yang muncul itu adalah kartun semua, ya. Karena algoritmanya begitu. Sehingga dia dimudahkan oleh algoritma untuk nonton kartun, ya. Kalau dia penyuka ceramah, ya, tiap kali buka YouTube, buka Instagram, Reels dan sebagainya itu ngekliknya itu video kiai, ustadz, ya, penceramah, bahas tentang hadis, bahas tentang ayat, maka di berandanya itu ya akan muncul semua hal yang terkait dengan ceramah-ceramah kebaikan. Bahkan pola iklannya pun juga muncul, iklannya ya mesti nawari beli Al-Qur'an, ya, ikut pengumuman apa namanya, daurah, ya. Karena memang yang dia tonton, yang dia klik itu selalu hal-hal yang berkaitan dengan ceramah, berkaitan dengan ustadz. Bahkan yang ditawarkan untuk di-follow itu juga orang-orang yang serupa. Itu algoritma namanya. Lain halnya kalau yang diklik itu tontonan-tontonan yang nggak jelas, ya, joget-joget emak-emak gitu ya yang dilihat. Maka ya yang muncul di berandanya ya itu, ya, digeser lagi, di-scroll lagi, yang muncul ya itu juga. Yang ditawarkan muncul di iklan di berandanya ya itu juga. Apalagi kalau senengnya judi online, ya, video-video tentang judi, tips tentang gimana cara tembus judi, cara ini dan lain sebagainya. Maka video yang muncul di berandanya juga itu. Ya juga dengan kehidupan ini ada algoritmanya. Ya. Kalau kita ini menetapi hal-hal yang baik, rajin sholat, rajin ngaji, zikir, ya senantiasa yang dicari itu adalah hal-hal yang baik, maka kehidupan ini juga akan menyusun. Algoritmanya Allah itu lebih canggih, ya, lebih dahsyat daripada algoritma yang dibuat oleh manusia untuk media sosial. Sehingga kalau kita itu hari-harinya diisi dengan kebaikan, yang datang juga yang baik-baik. Ya, dapat tetangga ya tetangga yang baik. Dapat teman bisnis, ya yang datang ke dia itu teman-teman bisnis yang baik.
Karena sifat-sifat baik dia itu otomatis secara sadar atau tidak sadar, secara alam bawah sadar atau atas sadar, itu memfilter semua yang ada di sekitarnya itu sehingga yang datang dan nempel pada dirinya itu adalah hal-hal yang baik. Demikian juga dengan rezekinya. Ya, dengan rezekinya pun begitu. Yang ditawarkan ke dia datang ke rumahnya, ke mana pribadinya, proyekkah itu ataukah ada proposal bisnis dan sebagainya, mesti adalah proyek-proyek dan proposal bisnis yang baik-baik. Nggak mungkin tiba-tiba datang ke dia proposal, Pak kita bikin kasino, ya itu nggak mungkin. Karena memang orangnya rajin sholat, orang biasa ngaji, mesti yang datang ke dia itu algoritmanya sudah, ini algoritmanya Allah ini lebih canggih. Orang yang sudah tercatat gitu ya, atau reputasinya ini orang ngaji gitu ya, kehidupannya penuh dengan kebaikan. Yang datang ke dia kalaupun datang proposal dan sebagainya, proposal mesti bangun masjid, anak yatim kah. Makanya bapak-bapak kalau misalnya ada punya nomor WA yang kontak ke kita itu yayasan apa dan sebagainya. Jangan terus, wah ini kok semuanya minta sumbangan. Bukan begitu, karena algoritma yang datang ke kita itu memang sudah disusun Allah begitu. Orang yang rajin sedekah, orang-orang yang rajin berbuat kebaikan, karena macam-macam sedekah itu tidak hanya sedekah duit, ya. Nah, sehat, waktu, pikiran, dan lain sebagainya, itu akan membentuk algoritma untuk diri kita, sehingga semua yang datang atau yang keluar pada diri kita, itu pasti yang baik-baik. Maka untuk hal-hal yang baik pun kita juga akan dipermudah. Tapi sebaliknya, ya, kalau amalan kita ini punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang buruk, maka akan datang pada dia itu hal-hal yang buruk-buruk juga. Ya teman yang buruk, yang suka nipu lah, yang manipulasi lah, yang korupsi lah. Datang ke dia pun rezeki-rezeki yang buruk. Ya, datang ke HP-nya pun ya tawaran untuk judol, link situs judol gitu ya, judi online gitu ya, pinjol yang berbunga berlipat-lipat. Ya, proposal bisnis yang datang ke dia pun juga nggak jauh-jauh dari itu. Yo, ini ada, ini begini, nanti kita kurangi ininya, dapat sekian apa Allah, ini proyek pemerintah biasanya kan begitu, ini begini begini. Akhirnya yang berputar pada dia itu semua hal-hal yang haram-haram. Sehingga muncul pikiran pada dirinya gitu ya. Sekarang ini jangankan yang halal, yang haram aja susah. Nah, itu muncul karena algoritma yang datang pada dirinya itu adalah selalu keburukan. Datang lagi rezeki haram lagi gitu ya. Ya jatuhnya ke situ-situ lagi karena dirinya memang sedang membentuk tadi itu algoritma, setiap kali ada keburukan dia klik dalam kehidupan sehari-harinya, bukan lagi dalam algoritma nonton YouTube atau nonton Instagram tadi. Makanya hadirin yang Allah SWT, kalau saat ini kita ini lebih dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu daripada duduk di majelis lalho yang buang-buang waktu dan sebagainya. Ini kita perlu syukuri. Jangan-jangan memang Allah menghendaki algoritma kehidupan kita itu berada dalam algoritma yang baik. Ya lebih bisa sabar, nonton ceramah-ceramah, ya belajar, ikut Zoom, webinar, dengan untuk ngaji dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang sudah menjadi, walaupun memang kita belum tahu niatnya dan sebagainya, tapi setidaknya itu algoritma-algoritma yang baik, sehingga sampai muncul pada diri kita itu bahwasanya semuanya itu adalah kebaikan. Tidak lagi berpikir yang haram aja susah gimana yang halal. Bukan, justru kita akan berpikir rezeki itu di mana-mana, yang penting yang datang pada diri itu semuanya adalah kebaikan, semuanya halal. Dia bahkan susah menemukan rezeki-rezeki yang haram karena setiap kali terhidang, tersaji kepada dirinya itu semuanya yang baik-baik dan yang halal-halal. Nah, ini kehidupan yang luar biasa tentunya. Makanya dulu Buya Hamka itu pernah bercerita, ada orang datang ke Mekah, ya, ke Saudi Arabia sana. Orang kan datang ke Saudi gitu, itu mesti ya konotasinya yang baik-baik.
Tapi ternyata dia pulang cerita, wah ternyata di sana banyak diskotik juga gitu ya. Udah nyampe ke Saudi, yang cerita pulang itu gimana Saudi? Wah apaan? Ternyata banyak tempat judi, diskotik banyak ini. Lah ini kan tinggal algoritma hidup dia. Sementara yang lain ke sana itu saya ketemu sama syekh ini, saya sempat ngaji sama ini ketemu oh di mana-mana masjid, orang sholat berjamaah itu gampang sekali. Yang pulang dia bawa pulang itu adalah hal-hal yang baik. Lain dengan temennya yang tadi itu pulang cerita tentang diskotik sama tempat judi walaupun di Saudi. Ya karena memang dirinya penuh dengan algoritma keburukan. Sementara yang satu algoritmanya memang algoritma yang baik. Sehingga dimanapun dia berkunjung, ada yang berkunjung ke Inggris, ya dia cerita alhamdulillah dakwah di sana luar biasa. Banyak gereja udah diubah jadi masjid, dibeli gitu ya. Dihidupkan amalan-amalan, ada dakwah di sana gitu ya, ada baca Quran, ada madrasah yang isinya hafiz-hafiz gitu ya. Itu ke Inggris cerita begitu. Tapi yang lainnya ceritanya itu ke sana cuma wah sana orangnya hidupnya liberal begini begitu gitu ya, terus diskotiknya banyak, tempat judinya banyak, ya wisata-wisata di sana yang bebas cara berpakaiannya, terus ya pengalaman ke tempat-tempat gelap begitu itu yang dia ceritakan. Ya karena memang apa yang ada pada dirinya yang biasa dia cari, ya disitulah algoritma itu akan selalu nempel kepada dirinya. Sehingga dengan Allah SWT, bagaimana biar kita bisa mendapat algoritma yang baik ya dari diri kita sendiri. Sebenarnya apa yang kita niatkan dan apa yang kita cari. Maka kalau kita ini meniatkan dan mencari kebaikan, insya Allah itu yang kita dapatkan. Itu yang akan selalu mendekat kepada kita. Bahkan setiap kali ada keburukan datang pun kita dengan segera cepat bisa memfilter dan menyingkirkan semuanya. Karena itu semuanya godaan-godaan. Kalau ada orang yang misalnya tadi nonton YouTube atau Instagram, kalau memang senangnya ceramah, walaupun di sini ada, oh ini dangdut, orkes Melayu apa gitu ya, artisnya nyanyinya begini begitu, ya lewat saja buat dia, karena yang dicari itu memang ceramah. Akhirnya apa? Algoritmanya nggak akan nawari itu lagi. Ya, nggak akan nawari itu lagi. Awal-awal mungkin campur algoritmanya. Makanya kalau kita pengen tahu kita ini algoritmanya kayak apa, HP seseorang itu kayak apa, lihat klik YouTube-nya gitu ya, lihat wah ini videonya isinya ngaji, wah ini orang baik gitu ya. Jadi kalau dapat HP-nya dicek gitu, waduh ini isinya kok joget-joget begini ini isinya lah ini kok nggak jelas ya ini memang algoritmanya mengkhawatirkan gitu ya. Itu sekedar apa namanya gambaran betapa dalam urusan-urusan ini Allah SWT juga telah membuat algoritma yang tentu saja lebih maha cerdas dan lebih apa namanya lebih mengenal untuk diri kita. Baik kita lanjutkan kemarin surat Qaf ini ya tafsir surat Qaf sampai ayat 35 ya. Ya. Kita sekarang masuk ke ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batashan fanaqlabu fil bilad hal min mahis inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. Wakam ahlakna dan berapa banyak telah kami binasakan qablahum sebelum mereka mingkornin dari kurun atau generasi dari generasi hum yang mereka itu asyaddu minhum batashan yang lebih daripada mereka itu kekuatannya
Jadi lebih kuat daripada mereka. Jadi telah banyak generasi yang Allah telah binasakan yang lebih kuat daripada mereka. Fanaqabu fil bilad hal mim mahis. Fanaqabu mereka itu sangat berkuasa, sangat menguasai di negeri-negeri mereka. Hal mim mahis, adakah dari mereka itu tempat lari ketika dibinasakan oleh Allah itu. Jadi telah banyak generasi-generasi yang mereka itu berkuasa, yang saat masa jaya-jayanya, yang mereka itu dengan potensi yang lebih kuat, lebih besar daripada mereka yang ditunjuk oleh ayat ini adalah orang-orang Quraisy gitu ya. Yang mana negeri-negerinya masih ada ya, tapi dihancurkan oleh Allah dan tidak ada bekasnya, hanya bekas-bekas reruntuhannya saja gitu ya. Hal mimais tidaklah adakah dari mereka itu tempat lari, jadi ya tidak ada yang selamat walaupun masing-masing memiliki kelebihan dari fisik maupun kecerdasan dan lain sebagainya. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la dzikra, sungguh peringatan, liman bagi orang yang kana adalah lahu baginya itu kolbun ada hati, ya, masih memiliki hati. Au alqas sam'a, atau menaruh pendengaran, maksudnya mau mendengarkan, bukan hanya mendengar tapi mau mendengarkan. Wa huwa syahid, sedangkan dia itu hadir. Ini istilah orang Arab kalau hadir dan mendengarkan itu menunjukkan mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak hanya sekedar dengar tapi mendengarkan dengan penuh perhatian. Walaqad khalaqnas samawati wal arda, dan sungguh-sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi. Wama bainahuma, dan apa-apa yang diantaranya keduanya. Fi sitnati ayam, dalam 6 hari, dalam 6 masa. Nah, hari di sini diartikan masa, bukan hari 24 jam. Wama masana, dan tidaklah menyentuh pada kami miluhub, dari rasa lelah. Karena nanti ayat ini untuk membantah anggapan orang Yahudi yang Allah menciptakan dunia dan seisinya ini 7 hari, tapi terus kelelahan, capek di hari ke-7-nya. Nah, ini ayat ini membantah itu. Fasbir ala ma yakulun, maka bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenamnya matahari. Jadi ayat ini menjelaskan tentang tadabbur untuk melihat kondisi sekitar yang terkait sama umat-umat terdahulu yang bekas-bekasnya ada, hanya bekasnya saja dan kisahnya ada. Ya, karena Jazirah Makkah itu kota-kota di sekitarnya itu banyak juga yang sudah berupa reruntuhan-reruntuhan. Ya, seperti reruntuhan kotanya Nabi Soleh di Madain, ya, yang ada kota tapi dibentuk atau dibangun dari batu-batu gunung-gunung yang ditata, yaitu di Madain. Itu kotanya Nabi Soleh. Nama Soleh itu sendiri nama Arab, ya, tapi Arab kuno, ya, bukan Arabnya Nabi Muhammad gitu ya, tapi Arab kuno, di mana mereka tinggal di sana diuji dengan onta. Ya, ini kaum Samud, ya, kaum Samud. Itu kotanya ada. Nabi berpesan kalau lewat situ, ya, kalau mau nggak mau lewat situ, tapi kalau bisa tidak jangan lewat situ. Tapi kalau mau nggak mau lewat situ, hendaknya berjalan cepat dan usahakan menangis. Ya, itu pesan Nabi. Ya, pesan Nabi kalau lewat di kota Madain itu, kalau mau nggak mau sedang perjalanan berdagang, ya, orang Quraisy kan suka berdagang. Kalau lewat situ, kalau mau nggak mau ya, tapi kalau bisa jangan lewat situ. Tapi kalau lewat situ segera cepat-cepat
Ya, jangan berlama-lama, sengaja nginep di situ, jangan, tapi segera cepat-cepat dan banyak menangis. Karena itu adalah kota yang dihancurkan oleh Allah. Walaupun memang bagus banget, ya. Di foto-foto saya lihat kota Madainnya Nabi Soleh itu bangunannya itu bagus, bukan yang di Petra, ya bukan ya. Petra itu tempatnya lebih jauh lagi gitu ya. Tapi di Madain itu malah dekat apa dengan Saudi Arabia masih di lingkungan situ. Itu dekat. Kemudian ada kota yang agak jauh, kalau ini agak jauh gitu ya. Di tempat tinggalnya dulu kaumnya Nabi Lut, ya itu juga hancur. Yang sekarang namanya Laut Mati. Jadi tempatnya memang jadi laut. Ya, jadi laut. Nah, kenapa disebut Laut Mati? Karena laut tersebut kadar garamnya itu sangat tinggi. Sehingga orang kalau nyebur itu nggak usah renang gaya apapun ngambang sendiri. Saking berat jenis airnya itu karena garamnya tinggi, dia lebih besar ya daripada berat jenis tubuh manusia. Sehingga nyemplung nggak usah pakai renang ya, dia mesti ngambang, nggak bisa tenggelam. Mau menenggelamkan diri susah karena berat jenis airnya lebih besar. Ya. Itu garumnya sangat tinggi, tidak ada kehidupan. Kenapa? Yang namanya makhluk hidup itu tidak bisa hidup di kadar garam yang tinggi. Makanya garam itu dipakai sebagai pengawet. Ikan kalau biar awet diapain? Diasinkan pakai garam. Kenapa? Karena tidak bisa bakteri atau binatang pembusuk atau mikroorganisme pembusuk itu tinggal pada garam yang kadarnya tinggi. Sehingga lautnya itu ya tidak ada ikan, tidak ada tumbuhan, tidak ada apapun di sana. Benar-benar maka sebutannya laut mati. Nah, disitulah kota Sodom dan kota Gomorrah gitu ya. Itu tempat tinggalnya Nabi Lot dan kaumnya dulu pernah tinggal di sana. Tapi dihancurkan bertubi-tubi dengan serangan dari langit. Terus sekarang jadi laut yang namanya Laut Mati. Kalau kota Mada ini tempatnya Nabi Soleh tadi dengan kaum Samud. Kemudian ada kota yang lainnya yang bekas-bekasnya ada. Tapi sudah tidak ada lagi kehidupan di sana. Nah makanya ditanya di sini hal mim mahis. Ya, padahal sebenarnya dulu mereka itu adalah hum asyaddu minhum batasya. Fanaqobu fil bilad. Mereka tuh menguasai negeri-negeri. Badannya keker-keker, kuat-kuat dan sombong-sombong. Tapi ketika dapat bencana, ya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa lari. Nah, seringkali tempat-tempat itu saat ini jadi tempat wisata. Ya, jadi tempat wisata yang justru seringkali ketika ke sana itu malah melanggar apa yang tadi dipesankan oleh Nabi. Kalau bisa jangan ke sana, gitu ya. Itu malah ke sana. Kalau bisa jangan lama-lama, malah berlama-lama foto-foto, selfie gitu ya. Wah, ini tempatnya instagramable. Wah, itu terus di apa namanya? Foto-foto gitu ya. Padahal sebenarnya itu tempat yang jadi saksi bisu. Betapa Allah Maha Kuasa, betapa makhluk itu lemah, ya, betapa orang-orang yang menentang Allah itu nasibnya mesti buruk. Nah, itu apa namanya? Diinformasikan lokasinya, tempatnya dan ya ada ceritanya dalam Al-Qur'an. Hanya di dunia ini banyak yang menganggap hal-hal seperti itu hanya dongeng. Ya. Makanya idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awal. Ada yang ngomong begitu, artinya dongeng-dongeng saja itu. Kisah-kisah aja itu. Kenapa? Karena tidak bernilai sejarah katanya gitu. Yang namanya bernilai sejarah itu ya ada prasasti. Ya, ada prasasti dalam artian tempat ini telah ditinggali oleh lah. Prasasti gimana? Orang matinya saja itu dadakan. Ya, gimana kemudian mereka sudah mati dadakan binasa dari sejak awal sampai akhirnya generasinya itu binasa. Gimana bisa bikin prasasti? Ya. Kalau cuma cerita-cerita bahwasanya dulu ya itu ada keberadaan mereka diceritakan begini begitu ahli sejarah sepakat ada. Ya, tapi kemudian ini ada Nabi Lut yang sampai detail dan sebagainya. Justru detail-detail itu diberitakan oleh yang maha tahu. Ya.
Lah lantas kalau cuma yang dari Maha Tahu kan sepihak, oh enggak seperti itu. Allah juga seringkali menyisakan bukti-bukti yang ditinggalkan untuk membuktikan kebenaran Al-Qur'an. Contoh dulu saya pernah sering ulang-ulang tentang Firaun, tentang Haman, ya, yang mana Haman itu adalah perdana menteri yang jadi cemoohan orang kafir karena nama itu terdapat dalam Al-Qur'an. Tetapi tidak pernah ada mumi yang namanya Haman. Kalau Fir'aun, ya Fir'aun itu macam-macam karena Fir'aun itu gelar dalam tata apa namanya kerajaan itu. Fir'aun itu gelar, ya kalau bahasa Inggrisnya itu Farao, ya Farao, nyebutnya Fir'aun kalau kita gitu ya. Nah itu ada Farao 1, Farao 2, Farao 3. Kalau seperti raja di Jawa itu Brawijaya 1, nama aslinya siapa? Brawijaya 2, nama aslinya siapa? Itu dinasti raja-raja seperti itu. Nah itu nama-namanya ada. Ya, ada Fir'aun Tutankhamun gitu ya, ada Fir'aun Ramses, ada Fir'aun siapa, nama aslinya disebutkan. Nah, tapi ada kisah tentang Haman. Itu kok nggak ada. Dari mumi-mumi yang digali-gali nggak ada. Bahkan dianggap Quran itu bertentangan dengan histori. Kenapa? Karena yang namanya histori itu Haman itu adalah nama raja Babilonia. Nah, Al-Quran menceritakan Haman kok perdana menterinya Fir'aun. Itu bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan beratus tahun, para ahli sejarah itu mencemooh Al-Quran yang dianggap sebagai salah sejarah. Ya, tapi ya di zaman ketika tentara Perancis menjajah Mesir gitu ya, terus menggali, terus menemukan rumus membaca huruf hieroglif, ya, membaca huruf hieroglif. Kemudian akhirnya oh ini cara bacanya begini. Akhirnya ditemukanlah mumi yang di situ disebutkan sebagai Haman. Dan Haman itu di muminya itu ada prasastinya ditulis gitu ya, karena dia orang terhormat, ya orang dekatnya Firaun. Itu sebagai insinyur ahli bangunan. Sama persis dengan yang diceritakan oleh Arwan. Barulah mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain membantah fakta itu. Bahwasanya yang namanya Haman itu ada. Itu yang saya maksud, temuan arkeologis itu menunjukkan bahwasanya yang namanya orang bernama Haman dalam Al-Quran itu ternyata benar-benar real ada. Ya, itu tanda bukti kebesaran Allah. Karena dalam arkeologis tidak adanya bukti, ya bukti galian arkeologis itu tidak merupakan bukti ketiadaan, bukan merupakan bukti ketiadaan. Paham ya? Tiadanya bukti itu bukan bukti ketiadaan. Artinya apa? Kisahnya dikenal karena dulu tradisi orang itu tidak selalu tradisi tulis, tapi tradisi apa? Lesan. Oh kisah ini dilesankan. Nah turun temurun akhirnya sampailah pada satu generasi yang mereka sudah mulai kritis. Kok cuma cerita begini-begini, wah ini mah dongeng. Karena memang kadang-kadang dicampur-campur. Ya seperti kita aja ada berita kisruh di Tanjung Priok apa, kisahnya apa nyampe ke telinga kita, padahal itu sejaman itu belum sampai berapa zaman. Itu nyampainya apa sudah ditambah-tambahi bumbu-bumbu. Ya. Nah sehingga telah sampai cerita begini-begini, tapi faktanya tetap ada. Nah, tapi ketiadaan bukti arkeologis bukan menunjukkan bukti ketiadaan. Berarti ini kan terbukti nggak ada, bukan. Ada, hanya tidak ada bukti arkeologisnya. Nah, itu penting. Makanya orang-orang barat itu sebenarnya ketika dia mengatakan, "Oh, Haman nggak ada ini kalau itu dia sedang mengkhianati disiplin ilmunya sendiri. Ini ilmu arkeologis. Tapi Allah tetap maha kuasa untuk menunjukkan bukti. Ya, untuk menunjukkan bukti. Oh, ini ternyata ada. Dan banyak. Terakhir kemarin karena sedang Maulid, ya, peneliti di Indonesia Pak Ma'rufin Sudibyo itu bikin satu artikel saya baca bagus banget itu ya. Tentang bukti
Raja Abroha. Ya, Raja Abroha. Karena ada satu satu apa namanya, pemahaman, apaan cerita tahun gajah dan sebagainya itu mitos. Gitu. Ini satu satu akun yang ngakunya muslim, banyak pengikut, tapi menganggap kisah Raja Abroha dengan pasukan gajah itu mitos. Tidak ada bukti arkeologisnya. Ya. Nah, di situ ternyata Raja Abroha ya secara apa namanya histori itu ada. Itu Raja Himyar. Ya, Raja Abroha itu punya anak tiga. Ya, namanya Masruk, kemudian satu lagi itu saya lupa yang kedua gitu ya. Jadi yang satu namanya Masruk karena dia sebagai anak putra mahkota. Nah, di temuan arkeologisnya ya karena yang namanya gajah itu di Jazirah Arab nggak ada. Jazirah Arab nggak ada. Tapi dalam satu temuan di satu tiba-tiba ada prasasti gitu ya. Itu ada gambar gajah. Terus ada kata Abroha, ya, Abroha, apa ada tambahan belakang ya. Terus disebutkan dia itu adalah raja. Jadi Abroha, nama lengkapnya disebutkan di situ adalah raja. Dan ada gambar gajah 3 ekor di daerah Jazirah Arab. Nah itu aja sudah bukti bahwasanya loh ini Arab, binatang gajah tuh nggak ada, tapi ada prasasti gambarnya gajah. Terus nyebut Abroha. Nah, itu yang disebutkan sebagai temuan arkeologis yang mendukung kisah bahwasanya tahun gajah itu ada. Hanya presisinya itu para ahli kan kemudian berhitung mundur. Karena ada perselisihan pendapat tentang Nabi itu lahir 12 Rabiul Awal atau bukan. Kalau Profesor Jamaluddin, ya Thomas Jamaluddin, itu menghitung kan ada itu, ada aplikasi untuk menghitung mundur. Tapi memang presisinya kadang-kadang kan yang namanya Komariah itu ada tahun kabisat. Tahun kabisat itu kan kalau seperti tahun apa Masehi itu satu tahun kan 365 hari. Tapi sebenarnya itu yang benar secara presisi 365 seperempat hari. Sehingga setiap 4 tahun itu ada tahun yang hitungannya 366. Diletakkan satu tambahan 1 hari itu biasanya di bulan apa? Februari. Februari biasanya cuma 28 hari, jadi 29 hari itu kabisat namanya. Nah, Komariah juga. Nah, itu kalau berhitung mundur itu harus dihitung secara presisi. Prof Jamaluddin itu nyebut tahun 570 Masehi. Bulannya ada Agustus atau apa? Sekian bulan ini Agustus 570. Pak Ma'rufin Sudibyo ini ngitung ulang. Berdasarkan juga perhitungan kabisatnya dihitung. Sekian tahun itu kabisatnya itu adalah potensinya ini tahun ini dihitung semua. Kemudian 570 Abroha itu dalam prasasti sudah mati. Yang berkuasa saat itu bahkan anaknya, karena anaknya itu hanya memerintah sekitar 2 tahun, itu pun juga sudah mati di 570 Masehi. Dan tanggal 12 Rabiul Awal yang jatuh pada hari Senin, ya, jatuh pada hari Senin. Di rentang waktu itu ada 2 tahun, yakni di 568 dan 570. Itu 12 Rabiul Awalnya itu jatuh di hari Senin. Karena Nabi itu kan lahir di apa? Hari Senin. 12 Rabiul Awal. Nah, dihitung mundur. Ya. Kalau Prof Jamaluddin tadi, Thomas Jamaluddin itu jatuhnya di 570 bulan Agustus. Perhitungan Pak Ma'rufin berdasarkan prasasti dan juga dihitung kabisatnya lagi lebih mundur, 568 bulan Februari. Di tanggal saya lupa tanggalnya, tapi Februari 658 dan itu 12 Rabiul Awalnya di hari Senin. Itu hasil hitung mundur. Nah, ini ingin mencocokkan tradisi lesan. Hadis itu kan tradisi lesan. Al-Quran itu tradisi lesan. Yang tidak difahami oleh orang-orang liberal itu. Hadis, Quran itu semuanya tradisi lisan. Dijaga oleh Allah tidak dalam bentuk tulisan. Tapi dalam bentuk hafalan. Oleh sekian banyak penghafal. Makanya Al-Quran itu sudah bilang sendiri,
Walaqad yasarna walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk diingat. Makanya ngafalin Quran itu cepet. Walaupun juga cepet hilang, tapi ngapalinya cepet. Anak kecil aja mudah ngapalin. Al-Fatihah, Qul huwallahu apa gitu cepet sekali. Ya, kalau yang pendek-pendek itu biasanya lancep, tapi kalau yang sudah panjang itu kadang-kadang suka hilang ya kalau nggak diulang, nggak dimurojaah itu hilang. Sebagaimana lebih cepatnya onta yang tidak diikat hilang daripada apa? Lebih cepat daripada onta yang tidak diikat. Itu kecepatan hilangnya hafalan Quran tuh begitu. Makanya harus diulang, diulang, diulang gitu ya. Nah, jadi ada bukti historis seperti itu dan itu tradisi lisan. Makanya kalau dikatakan dipalsu, malsu gimana? Orang itu cocokkan antara hafalan seseorang dengan hafalan seseorang dan dengan kiroah. Makanya ada diturunkan dengan 7 kiroah itu cara baca, bukan cara tulis. Bukan cara tulis. Dan bangsa Arab itu cara penulisannya itu dulu masih amburadul dalam pengenalan huruf. Hurufnya itu ruwet. Ya, catatan bentuk hurufnya itu susah sekali dibaca. Makanya ketika Al-Qur'an ini sudah dikenal di bangsa Ajam, ya bangsa Ajam itu seperti kita yang bukan orang Arab, maka orang-orang Arab ini perlu menambahkan hal-hal baru dalam huruf mereka. Contohnya apa? Titik. Ya, makanya kalau kita bahas kalau kita ngaji Riyadhus Shalihin itu kan dibahas tentang ini adalah jim yang bertitik. Maksudnya apa? Karena dulu jim hak kho itu enggak ada titiknya. Ya kalau jim enggak bertitik ya itu hak, itu enggak ada titiknya gitu ya. Jadi titik itu tambahan. Dulu dianggap bid'ah. Oh ini bid'ah, huruf enggak ada ini tambahin. Nah, akhirnya orang sepakat enggak apa-apa, ini memudahkan. Kemudian ada kasroh, ada doma, ada fathah, ada sukun, ada tanwin, ya tasdid dan lain sebagainya itu tambah banyak sehingga kalau kita baca, waduh tulisannya kayak begini. Ini kita sudah dimudahkan. Ya, banyak kemudahan sehingga kita bisa baca Al-Quran. Kalau masih tulisan awalnya enggak. Makanya tradisi Al-Quran sampai pada kita itu adalah tradisi lisan. Sehingga ngaji itu paling bagus menularkannya itu juga dengan talaki. Talaki itu jumpa langsung mendengarkan. Ya cara bacanya, hurufnya, makhrajnya. Ya tidak bisa sendiri. Ya tidak bisa sendiri. Nah, kembali kepada ayat ini gitu ya. Di mana kota-kota yang sudah mati, yang tinggal reruntuhan, itu merupakan peringatan betapa tidak ada satu kaum pun yang berkuasa mutlak itu tidak ada. Kalau Allah berkehendak dimatikan dengan begitu saja tanpa ada bekas, mereka nggak bisa lari. Gitu ya. Karena inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Artinya kalau orang tuh berkunjung, oke lah, kita kan diperintahkan kan fasiru fil ardi fanzuru gitu ya. Suruh ke muka bumi piknik, lihat gitu ya. Oh, kaumnya Nabi Ad begini ya dalam rangka ingin tadabbur ayat tadi itu ya langsung gitu ya. Tapi hendaknya gunakan kolbun, kemudian al-qasam'a, kemudian syahid menyaksikan. Artinya syahid itu hadir dirinya, hadir pendengarannya, hadir hatinya. Sebagaimana kalau kita sedang sholat, ya kata khusyuk itu adalah menghadirkan diri, menghadirkan hati, kemudian memahami apa yang diucapkan. Karena kalau tidak begitu, sholat kita adalah sholat autopilot. Autopilot itu pikirannya kemana-mana, tapi gerakannya tetap benar. Al-Fatihahnya pun tetap benar. Walaupun hati kita tidak ditaruh di Al-Fatihah. Tapi ya dari sejak bismillah sampai aminnya itu nggak ada salah satupun. Tidak ada satu ayat pun yang salah karena sudah autopilot. Bahkan ruko sujudnya apa itu ya benar, tidak ada yang kelewat habis ruko tiba-tiba langsung sujud, enggak. Ya, karena sudah autopilot. Itu jeleknya amalan kalau berulang itu akhirnya kita menjadi autopilot. Autopilot itu akhirnya apa? Tidak bermakna sholatnya. Karena monyet pun diajari sholat, suruh berdiri ruko sujud bisa. Tapi monyet tidak bisa menghadirkan hati, tidak menghadirkan akal, tidak bisa memaknai perkataan karena monyet. Sehingga sholat yang tidak hadir itu semua ya tidak bernilai.
karena dikerjakan secara autopilot. Makanya ada larangan jangan kamu dekati sholat sedangkan kalian mabuk. Ya, baru boleh sholat kalau sudah mengetahui apa yang diucapkan. Maka ulama fikih mengatakan wajib bagi semua orang yang sholat untuk mengetahui apa yang diucapkan. Ya, mengetahui apa yang diucapkan artinya apa? Ya memaknai. Jangan seperti orang mabuk yang ngomong apa dia nggak paham. Nah itu namanya hadir. Nah, sehingga di sini kalau kita melihat tadi banyak reruntuhan, kalau di Indonesia ini kan banyak juga ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dulunya semuanya tenggelam gitu. Wujudnya nggak ada, mungkin stupa paling atas saja gitu ya, yang tiba-tiba dulu Raffles main ke Indonesia, dia main ke Magelang sana, si Raffles ini tahu-tahu ini apa ini? Kok ada ini terus akhirnya digali-digali, wah Borobudur gitu ya. Itu dulunya juga nggak kelihatan. Ya, reruntuhan-reruntuhan yang katanya ini dulu kerajaan ini itu yang berjaya sejak tetap aja temuan yang kita temukan sekarang adalah reruntuhan. Ya mau di Indonesia, di Arab sana, di mana-mana ada. Dan itu jadikan pelajaran. Maka pelajaran yang bisa diambil tadi itu kalau orang memiliki hati, ya memiliki pendengaran yang memang digunakan untuk mendengar dan hadir itu insya Allah bisa ngambil pelajaran. Tapi kalau cuma untuk foto-foto piramid Mesir ya harusnya diambil pelajaran dulu Fir'aun, Nabi Musa berdakwah di sana ya cuma dapat fotonya doang pernah ke situ gitu ya di foto-foto di share dan sebagainya ya nggak dapat pelajaran apa-apa. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa bainahuma fi sitati ayam wa ma masana miluhu. Dan kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya itu dalam 7 masa. Masing-masing masa itu telah diterangkan kemarin di surat Dukhon gitu ya. Dan ketika hari ketujuh Allah tidak lelah. Karena orang-orang Yahudi itu memahami di kitab suci mereka disebutkan orang Yahudi gitu ya, menyebutkan bahwasanya ya Tuhan itu menciptakan alam semesta ini 7 hari, tapi pada hari Sabtu ya Allah tuh kelelahan. Naudzubillah min dzalik, subhanallah. Allah capek terus istirahat, maka mereka menjadikan hari Sabat. Hari Sabat ya hari Sabtu itu hari ketujuh. Sabaah gitu ya. Itu sebagai hari untuk istirahat. Ya, mereka meminta Allah untuk dijadikan Sabtu itu sebagai hari ibadah mereka untuk istirahat. Karena Nabi SAW menjelaskan hari raya bagi seluruh umat yang ada. Jadi umat Islam itu adalah umat yang satu. Itu hari rayanya itu Jumat untuk ibadah. Tapi orang Yahudi minta mundur sehari. Dengan alasan tadi itu, dianggap Tuhan itu capek pada hari ke-7. Orang Nasrani minta mundur 2 hari. Ya, tapi umat Islam tetap menjadikan Jumat sebagaimana ketetapan Allah sebagai tempat hari ibadahnya. Nah kalau dulu yang minta Sabtu itu ya juga orang Yahudi. Tapi kemudian Allah uji ya di surat Al-A'raf. Ujiannya apa? Pas hari Sabtu saat mereka itu beribadah, tidak kerja. Ya karena nganggap Tuhan itu capek terus nggak kerja hari ketujuh, hari Sabtu. Nah mereka juga menjadikan Sabtu itu tidak bekerja. Tapi diuji oleh Allah. Pas hari Sabtu ada satu kampung nelayan. Ya, yang ketika Sabtu itu ya hanya ibadah. Ya. Tapi ikan-ikannya pas hari Sabtu itu muncul banyak. Begitu Minggu mau ditangkap hilang. Gitu itu di surat Araf itu gitu. Hari Minggu hilang, Senin, Selasa, Rabu, Jumat hilang nggak ada ikan. Begitu Sabtu gerombol, padahal Sabtu nggak boleh kerja. Padahal yang minta hari Sabtu untuk ibadah ya mereka sendiri. Gitu ya. Akhirnya apa? Mereka khianat. Hari Sabtu tetap bekerja ya karena munculnya di hari Sabtu. Akhirnya ada yang pendakwah menegur mereka. Kalian ini loh minta hari Sabtu untuk ibadah, sudah dikasih. Lah kok tetap kerja gitu ya. Nah, sama orang-orang yang lain, kenapa kamu masih berdakwah? Ya ma'dziratan ilallah gitu ya. Jadi ini nanti untuk uzur di hadapan Allah bahwasanya saya pernah ngasih nasihat buat mereka dan juga sebagai peringatan siapa tahu mereka masih mau mendengarkan. Tapi ternyata nggak mau mendengarkan dan akhirnya satu kampung itu dirubah menjadi kirodatan khosiin.
diubah wajahnya, wujudnya jadi apa? Monyet. Gitu. Itu gara-gara melanggar aturan Allah. Tapi ayat ini untuk membantah anggapan bahwasanya Allah kelelahan di dalam menciptakan langit dan bumi. Fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah wahai Muhammad atas apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Nah, ini makanya Nabi itu punya kebiasaan setiap ba'da subuh ya sampai kemudian terbit matahari dan ba'da asar sampai terbenam matahari itu diisi dengan zikir pagi dan petang. Makanya ada buku-buku yang menjelaskan tentang maksurat. Al-maksurat itu biasanya dibaca di ba'da subuh dan juga ba'da asar. Zikir panjang sampai terbit matahari. Kalau pagi seperti ini tadi sudah ada tanda sudah syuruk ya. Nah, kalau sore sampai terbenam matahari. Itu memang sunahnya kita perbanyak. Zikirnya macam-macam. Termasuk kita ngaji seperti ini juga bagian dari zikir. Karena pahalanya besar. Apalagi kalau nanti kita lanjutkan dengan sholat 2 rakaat sebagai sholat syuruk. Nabi SAW menyabdakan ya habis subuh kita lanjutkan zikir, semua wujud zikir apapun itu termasuk belajar Quran, ngaji, wirid dan lain sebagainya dilanjutkan dengan 2 rakaat ya sholat yang disebut sebagai sholat isyraq. Maka pahalanya sama dengan pahala haji sempurna, sempurna, sempurna. Itu sabda Nabi begitu. Dikatakan pahalanya sama dengan haji, bahkan dikatakan sampai 3 kali sempurna, sempurna, sempurna. Makanya jangan sampai kita ya walaupun seminggu sekali kita lakukan gitu ya. Habis ini sebagian ulama menyebutkan dikasih jeda dengan alarm bunyi itu antara 5 sampai 10 menit. Karena ada larangan sholat ketika terbit, ya ini saya ilustrasi saja. Ketika terbit itu matahari kan bulat begini. Ini terbitnya masih belum penuh. Nah, ketika masa yang belum penuh seperti ini malah justru larangan sholat. Ya, larangan sholat secara mutlak. Karena ini fase di mana sabda Nabi 2 ujung tanduk setan itu sedang berada di antara matahari. Gitu ya. Nah, ketika sudah terbit sempurna inilah yang disebut sebagai syuruk. Makanya ketika apa namanya disebut sebagai waktu isyraq. Ya, proses syuruknya itu pas proses berjalan. Ini terbit ini sudah muncul gini aja sudah terang. Ya, nah nanti berjalan. Nah, ketika sudah sempurna inilah sholat isyraq. Naik sepenggalah duha. Jadi isyraq itu awal duha gitu ya. Tapi belum masuk duha itu isyraq aja. Tapi nanti naik sepenggalah itu namanya waktu duha. Waktu duha terbaik adalah ketika anak unta itu sudah mulai kepanasan yang tadinya duduk berbaring berjemur, dia bangkit dari berjemurnya untuk berteduh. Itu adalah waktu terbaik sholat duha. Yakni sekitar jam 9, jam 10 pagi. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Dari ayat berapa? 36 sampai 39 ya. Kalau tidak ada, saya akhiri sekian untuk ngaji pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan memberikan kefahaman kepada kita semuanya. Allah jadikan Al-Quran ini ada dalam diri kita dan ada dalam amal-amal kita sehari-hari. Sehingga nantinya menjadi syafaat kita di hari kiamat. Al-Quran akan membela kita di hadapan Allah SWT dan menolong kita sehingga bisa dimasukkan dalam janahnya Allah SWT. Allahumma amin. Kita akhiri sekian satu doa para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.